di situ Allah Subhanahu wa taala masih meraba-raba gitu. Jadi perubahan Ka'bah itu bukan berarti Allah meraba-raba atau Rasulullah itu masih menguji-uji, memperhitungkan kemana menghadap atau mengkiblat yang nyaman, bukan. Gitu kan? Seperti kemarin yang disampaikan bahwasanya ada pergantian di situ itu yang tadinya menghadap ke Makkah atau ke Ka'bah, kemudian Allah perintahkan untuk menghadap ke Masjidil Aqsa kurang lebih selama 16 bulan. Jadi menghadap ke Masjidil Aqsa itu selama 16 bulan. Jadi ada pendapat dua ulama ahli tafsir, ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, selama 16 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang nanti akan dibahas di ayat selanjutnya, Allah memerintahkan kembali untuk menghadap kiblat ke Ka'bah kembali, ke Masjidil Haram. Nah, kemarin sempat kita yaitu dalami dalam ayat tersebut kenapa Allah menggonta-gantikan gitu kan, ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram gitu. Ada apa di balik itu gitu. Nah, ternyata di balik pergantian Ka'bah itu Allah Subhanahu wa taala, yaitu lina lama mayyat tabi'ur rasul, ada dua hikmah, ada dua maksud, yang mana maksud terintinya itu menguji, gitu kan, menguji kita. Yang pertama, lina lama mayyat tabi'ur rasul, Allah ingin yaitu menampakkan siapa orang-orang yang betul-betul mengikuti Rasul, yang betul-betul percaya kepada Rasul. Satu. Dan yang keduanya yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan, ingin membuktikan kepada seluruh umat, ingin membuktikan kepada seluruh makhluk-makhluk Allah siapa saja di antaranya yaitu yang lemah keimanannya, yang lemah keyakinannya. Sempat kita ambil hikmahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita tentunya saling berganti. Perjalanan hidup kita itu saling berganti. Sehat, kemudian sakit, sehat kembali, sakit lagi, kan itu kan? Nah, berarti sudah punya jawaban kita. Jawabannya di surat Al-Baqarah ayat 143. Kenapa Allah menggonta-gantikan perjalanan hidup kita? Merubah-rubah perjalanan hidup kita, kan itu kan? Nah, ternyata yang pertama Allah sedang menguji seberapa besar yaitu kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah sedang menguji seberapa besar keyakinan kita kepada Allah. Gitu. Makanya banyak, ibaratnya banyak orang yang gugur keimanan di saat diterpa dengan ujian. Banyak yang orang kehilangan daripada keyakinan. Banyak orang yang bunuh diri dengan sebab tekanan hidup, kan ya? Banyak orang yang putus asa, banyak orang yang gila, banyak orang dan macam-macam dengan sebab masalah dan ujian-ujian yang Allah berikan. Nah,
Itu lidokpi yakinihi, membuktikan bahwasanya diri kita itu memiliki keyakinan yang begitu lemah. Nah, itu muncul lagi pertanyaan bagi orang-orang yang memang ingin tahu gitu kan. Bagi orang-orang yang ingin tahu itu muncul lagi berbagai macam pertanyaan. Apa pertanyaan selanjutnya? Nah, gini. Kenapa Allah tidak memberikan kekuatan keyakinan kepada kita? Tuh. Bukankah itu hak mutlak dari Allah? Bukankah itu hak mutlak daripada kuasanya Allah? Kita kan tidak bisa apa-apa, kan la haula wala quwata. Nah, disitulah, karena disitu Allah sedang membuktikan di awal pergerakan kita, ternyata sekarang baru tahu ada itu. Apa kesalahannya? Di awal perjalanan kita berpikir hidup bahagia dengan dunia, gitu kan? Sehingga kita melupakan atau meninggalkan segalanya. Belajar jadi lupa, ingin mengetahui ketauhidan kepada Allah jadi hilang, ingin belajar tentang agama dibelakangkan. Tuh, sehingga nih yang ada dalam pikiran kita itu bagaimana cara, yaitu memiliki harta banyak, bagaimana cara mendapatkan pangkat yang tinggi, supaya apa? Pikiran kita supaya hidup bahagia, dan ternyata hidup bahagia bukan karena itu. Maka cara hidup bahagia Allah sudah kasih metode, dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini hudannya nih. Pelajari, yaitu ilmu-ilmu Allah, sehingga nanti setelah kita tahu aslinya dalam hidup, laqad khalaqnal insana fi kabad. Tuh, tahulah kita bahwasanya perjalanan hidup di alam dunia ini manusia itu pasti kabad, susah, payah. Berarti hidup di dunia ini selama-lamanya pasti semua orang itu susah, tidak ada yang senang. Nah, sehingga begitu kita mendapatkan hal itu, benar-benar susah, benar-benar payah, benar-benar capek, dan ternyata kalau kita sekarang sudah tahu, kita baru sekarang udah tahu, kita berpikir, oh benar ya, ternyata Al-Quran ini berbicara yang fakta. Saya kejar ke sana, kejar kemari, kejar ke sebelah arah yaitu timur, dikejar ke sini, tetap tidak kunjung mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Karena dunia sedang menunjukkan sifat aslinya. Sifat asli, contoh, kita kasih contoh. Kita pegang api, panas gak? Sekarang di saat kita pegang api terasa panas, adakah yang datang ke rumah ngelamun mikirin kenapa api panas? Hah? Kenapa nggak dipikirin? Karena memang sudah tahu dia. Artinya jika api dipegang panas itu normal, gitu kan? Jika hidup di dunia ini capek dan pusing, normal apa tidak? Berarti normal. Kalau sudah tahu bahwasanya kenormalan dalam kehidupan di dunia ini adalah capek, pusing, ribet, nah berarti dia akan tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena dia sudah tahu ya, wong namanya dunia ini seperti ini, namanya api itu seperti panas. Adakah yaitu bapak-bapak di saat pegang es terus kemudian ditiupin pak? Kan gitu kan? Kenapa nggak ditiupin? Kenapa nggak dipikirin? Karena dia sudah kenal. Karena kita sudah tahu yang namanya es ya pasti dingin, ya kan? Namanya es itu pasti dingin. Namanya dunia ini pasti ribet.
Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini Allah yang menyampaikan. Berarti sampai bahasa saya nih Pak, sampai ke ujung berungkun gitu bahasanya. Sampai ke ujung berungkun, jika di saat kita di dunia ini mencari kesenangan, maka itu kesenangan tidak akan kita dapat. Tapi Allah berikan kesempatan, ada kesenangan nih. Di dunia ini ada kesenangan. Bagaimana cara mendapatkannya itu? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Itu. Kalau ingin yaitu benar-benar mendapatkan kesenangan di dunia ini, jangan salah yaitu target, jangan salah tujuan, jangan salah yaitu teori. Maka teori yang pertama pelajari semuanya, pelajari kehidupan sesuai dengan nas-nas Al-Quran, pelajari perjalanan hidup sesuai dengan syariat-syariat Rasul. Oh, itu kan? Kita naik sedikit contohnya. Kita hidup, terus kemudian dikasih sakit, normal nggak? Normal kan? Kalau sudah tahu kan, oh normal. Namanya hidup pasti mengenal sakit. Kita kerja itu capek, normal nggak? Itu dunia itu. Normalnya itu seperti itu. Nah, bagaimana cara yaitu kita merasakan, memahami bahwa sakit itu adalah normal, bahwa capek itu adalah normal, karena itu adalah kehidupan di dunia ini. Nah, berarti kita mengenal dua-duanya, hidup itu seperti apa dan bagaimana kerja itu seperti apa. Di manakah sekarang kita? Oh, di dunia. Pelajari itu. Contoh lagi, kita naik lagi nih. Berarti level ketiga contohnya. Kenapa Nabi Ayub di saat sakit dia merasa nyaman? Ya kan? Di saat ditawari sembuh oleh malaikat Jibril, karena Nabi Ayub tahu hikmah sakit itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi nyaman dia. Itu nyaman. Contoh gini Pak. Contoh misalkan kita dapat informasi nih bahwa besok kita akan dibawa oleh polisi, misal dibawa oleh polisi besok. Menurut bapak-bapak, di saat jam besok sudah tahu pasti akan dijemput oleh polisi, menurut bapak-bapak mending sakit enggak apa besok? Mending sakit kan? Biar apa? Itu namanya tahu hikmah sakit. Itu contoh sederhananya ya. Mendingan sakit besok. Kalau bisa mendingan ada yang jemput kek, atau misalkan gimana kek, itu kan. Ya gitu. Jadi dengan sakitnya besok dia merasa senang. Kenapa? Kayaknya kalau besok sakit nih, apalagi sakitnya sampai misalkan wah parah lah sakitnya gitu kan. Panas gitu kan, kayaknya polisi nggak jadi jemput juga ini kan, gitu kan. Nah itu dia senang dengan sakitnya. Nah gitu Pak. Jadi kemarin itu di ayat 143 ya, 143. Jadi ternyata diberikan gonta-ganti dalam perjalanan hidup itu. Allah sedang menguji kita, masih kuatkah iman kita, masih kuatkah keyakinan kita. Jika kita tetap masih teguh pendirian kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa kita nih, berarti kita diacungi jempol gitu. Nah, kalau bahasa Allah berarti kita betul-betul beriman kepada Allah, maka Allah akan mempersiapkan kenikmatan, keindahan di akhirat. Khususnya ya, secara umumnya lagi kita akan diberikan ketenangan di dunia setelah kita paham bahwa perjalanan hidup ini seperti ini. Tuh. Kita lanjut ke ayat selanjutnya di ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Melanjutkan
kenapa setelah 16 bulan lamanya yaitu mengkiblat ke arah Masjidil Aqsa, kenapa Allah yaitu mengembalikan kembali berkiblat ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Maka disambung dengan ayat 144. Qad naro taqalluba wajhika fis sama. Ma ra'aina taradduda basarika ya Muhammadu jihatas samai tasawwuqan litahwilil kiblat. Karena Allah mengetahui. Melihat di sini itu Allah mengetahui. Apa yang Allah ketahui? Taqalluba wajhika fis sama. Pandangan Nabi itu sering bolak-balik ke langit. Ini bahasa majazi ya. Maksud pandangan Nabi sering bolak-balik ke langit itu, jadi artinya harapan Nabi sering terungkap dalam harapan Nabi, dalam kolbunya Nabi, dalam basirohnya Nabi, seringkali yaitu mencurhatkan, bahasa kita itu seringkali curhat dalam batinnya, memandang ke langit. Nah, apa isi curhatannya itu? Tasawwuqan litahwilil kiblati. Batin berkata, dalam batin Nabi berkata, kapan Allah kembalikan lagi arah kiblat? Setelah 16 bulan, berarti dari pertama Allah perintahkan untuk menghadap ke Masjidil Aqsa, Nabi di situ batinnya Pak, batinnya bergejolak. Batinnya sering mundar-mandir ke langit, bahasanya sering memanjatkan doa, sering berharap kepada Allah dalam kolbunya, ya Allah kapan kiblat akan kembali lagi ke Ka'bah. Berapa bulan? Nabi Pak, Nabi berharap dalam kolbunya, berdoa dalam kolbunya selama 16 bulan. Kita doa tadi malam, pagi sudah, ya Allah mana ini? Ya Allah mana ini? Sabar dong. Nabi juga 16 bulan. Ini Nabi Muhammad. Yang memang kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah kekasih Allah. Tuh. Nabi Yunus berapa? Nabi Yunus yaitu 40 hari 40 malam. Tuh. Terus kemudian Nabi Nuh, bukan Nabi Nuh, yaitu Nabi Soleh. Nabi Soleh. Terus kemudian Nabi Lut. Ya Allah, kalau begini caranya gitu kan, sudahlah kami nyerah dalam dakwah. Umat digini tetap tidak sadar, tetap tidak kembali kepada tauhid. Ya udahlah, saya pasrahkan dakwah ini kepadamu. Terserah engkau ya Rob. Mau di gimana pun ini adalah umat. Tuh terus ya Allah. Ini adalah Rasul. Nabi Ibrahim kemarin di ayat sebelumnya, Nabi Ibrahim pun setelah melakukan kebaikan memohon kepada Allah, ya Allah, terimalah segala kebaikan kami. Nah, di sini mengajarkan adab yang luar biasa. Ini Rasul. Artinya adab dalam berdoa yang terutama pertama sabar. Dalam berdoa adabnya yang pertama sabar. Ini adab batin nih, adab kolbu kita, adab hati kita. Adab hati kita dalam berdoa sabar. Yang jelas setiap kita meminta, setiap kita berdoa, maka kata Allah astajib lakum, bakal diijab, cuma waktunya yang Allah tidak tentukan. Ini mutlak kuasa Allah. Allah pasti mengijabah, cuma waktunya kadang yaitu cepat, kadang lambat. Nah, saya juga teringat yaitu cerita guru. Dari pertama yaitu sering berdoa, ya Allah saya ingin berangkat ke tanah suci, jadi merindukan tanah suci, merindukan Makkah. Jadi setelah 40 tahun
baru Allah kasih jalan, Allah kasih kesempatan untuk berangkat ke tanah suci 40 tahun. Kita nih contoh kecil-kecilannya, kita mulai sejak usia berapa tahun, di saat yaitu hati berharap, ya Allah saya ingin nikah. Coba dari usia berapa tuh sudah ada keinginan mau nikah, dan kemudian kita hitung sekarang pas nikahnya itu sudah dapat berapa tahun tuh. Mulai dari pertama berharap ingin nikah. Ada yang kadang-kadang 10 tahun menunggu, ternyata baru mendapatkan jodoh. Berusaha iya, tiap hari ngapel, nggak jadi nikah. Bener nggak? Nah ini mutlak kuasa Allah gitu kan. Ini mutlak kuasa Allah. Nah sehingga Nabi sering hatinya terpanjatkan kepada Allah, ya Allah kapan kiblat ini akan kembali ke Makkah, akan kembali ke tanah suci Makkah, ke Ka'bah. Nah sehingga karena adanya permohonan dalam qalbu Nabi, panuwajjihannaka ila kiblatan tahubbuha wahyal Ka'bah kiblata abika Ibrahim alaihi salam. Sehingga dengan adanya Nabi itu selalu terpanjatkan memohon kepada Allah, ingin selalu bertanya kapan kiblat ini dikembalikan ke Makkah, maka Allah pun mengkabul daripada permintaan hati Nabi. Ingat nih, jadi hati yang meminta. Kadang-kadang suara hati ini hati yang murni, Pak. Suara hati ini adalah permohonan yang sesungguhnya. Kadang-kadang nih istri nangis, kenapa? Karena nggak punya uang. Saat ini kita nggak punya uang, kita ngomong gini, sabar ya. Lisan berkata apa? Sabar. Menurut bapak-bapak, hati berkata apa? Hati berkata ingin segera rizki itu terkabul, gitu kan? Jadi yang didengar itu suara hati. Yang didengar oleh Allah itu suara hati. Kemana arah hati ini? Nah, sehingga tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala bersuara memohon, ya Allah, hidup kami saat ini sedang menderita, banyak ujian, banyak cobaan dan banyak kebutuhan. Nah, cuma kita di saat dikabul nafsu berbicara. Bapak-bapak sudah berapa tahun di sini, Pak? 5 tahun ya? Rata-rata 5 tahun ya? Rata-rata 5 tahun. Kadang-kadang 2 minggu sebelumnya kita itu sudah mikir, Pak. Mikirin apa? Mikirin dari mana kita bayar cicilan. Ya kan? Sudah mikir dari situ tuh. Begitu setiap pas jatuh tempo, itu kita itu bisa bayar cicil. Mana bukti bisa bayar cicilan? Ini buktinya hidup sudah 5 tahun. Kalau cicilannya mobil berarti kan sudah lunas, Pak. Kalau mobil, berhubung ini rumah agak lamaan kan gitu kan. Tuh. Cuma kita di saat dikabul, cicilan kita terus berjalan. Artinya setiap bulan kita bisa bisa setor, bisa nyicil. Cuma nafsu berkata, ini mah pas-pasan ya. Pas-pasan, cuma pas-pasan buat bayar rumah kita besok tuh. Itu nafsu itu. Kita besok mau makan apa? Jangan menanyakan besok mau makan apa, sudah apa. Karena Allah sudah membuktikan di saat kita betul-betul membutuhkan, Allah memberikan. Gitu. Sehingga kita itu kuat hidup selama 5 tahun di sini, Pak. Jadi cuma kadang kita tidak menjadikan pengalaman yang sudah kita lalui itu dijadikan sebuah pelajaran. Makanya saya yakin nih 80%
Di antara semua warga yang ada di sini itu, besok jatuh tempo, maka hari ini baru dia berusaha. 80% itu Pak, ya kan? Besok kita jatuh tempo, malam ini kita baru dapat uang. Itu 80%. Ya, itu berarti Allah sudah menjamin kan? Pasti, ya kan? Harusnya kita itu jadi ilmu yang mahal itu. Kalau saya pribadi Pak, saya langsung praktekkan itu ilmu itu. Apa prakteknya itu bagaimana? Prakteknya gini, saya dengan tidak memiliki apapun, maka saya wajib membuat, yaitu wajib menciptakan kebutuhan. Kalau bahasa kita itu mengada-ngada membuat duit nggak punya, ini itu nggak punya, supaya datang kebutuhan. Berarti contoh misalkan ngebangun rumah, ngebangun ini, mau itu, supaya Allah nanti memberikan, yaitu memberikan rezekinya untuk menutupi kebutuhan. Tapi catatan, kalau bapak-bapak sudah yakin, seharusnya yakin, harusnya. Dari mana ilmu yakin itu? Berbicara dari pengalaman. Bapak-bapak kan ya udah pengalaman. Bulan kemarin kan mikir, dari mana setor kan? Bulan kemarin, tapi buktinya bisa. Dari mana? Jadi setiap bulan dari mana? Kenapa setiap bulan ada dari mananya nih? Harusnya ya udah, jangan dipikirin, biar Allah yang bertanggung jawab. Gagah nggak itu ngomong Pak? Hebat gak kan? Itu seharusnya. Itu namanya dari pengalaman kita jadikan ilmu yakin. Tuh, jadikan ilmu yakin. Kalau ayat itu udah kita itu. Sehingga ayat lanjutnya, Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Maka Allah perintahkan kembali untuk membelokkan arah kiblat, untuk kembali ke arah kiblat, yaitu kemana? Ke Masjidil Haram. Sampai saat ini Pak, sampai saat ini kita ibadah, kita sholat masih menghadap ke arah kiblat. Nah tapi ingat ya, wahai summa kuntum fawallu wujuhakum satroh, langsung dikasih keputusan Pak. Kalau dikasih keputusan, maka wahai yaitu umat muslimin, wahai kuntum, dimanapun kita berada, fawallu wujuhakum satroh, dimanapun kita berada, di saat kita melakukan sholat, maka mulai detik ini kita kembali menghadap ke Masjidil Haram. Udah ketok palu. Tuh. Jadi artinya di sini satu ayat yang yaitu yang memberikan keputusan untuk tidak ada perdebatan lagi, untuk tidak ada selisih paham lagi. Kadang-kadang kan manusia gini, ada yang sebagian nyamannya memang ke sana, ada yang memang kurang nyaman gitu kan, maka udah diketok palu sama Allah. Ya udah, dimanapun kita berada, sampai ujung, sampai dari Sabang sampai Merauke, di saat kita sholat, maka kita wajib kembali menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Udah, sehingga sampai saat ini nggak ada perdebatan kan? Ada nggak yang pernah berdebat? Enggak nih, lebih afdolnya menghadap ke Palestina misal, ada enggak? Enggak. Sebab apa? Sudah diketok palu. Kenapa harus kenapa enggak semua ilmu ini langsung dikasih dikasih label, dikasih keputusan oleh Allah gitu kan? Langsung beresin oleh Allah semua. Nah, kalau memang hukum semuanya diketok palu, diberesin oleh Allah, diberesin oleh pusat Pak, hidup enggak rame. Tahu nggak? Hidup di dunia ini enggak rame. Coba Pak, bapak-bapak ada yang duduk di sini nggak kira-kira dengerin saya, yaitu penjelasan saya, pemaparan materi? Enggak. Karena apa? Sudah diketok palu, semuanya udah tahu. Ya kan? Adakah kita interaksi antara kita? Enggak ada. Ngapain saya nggak butuh orang lain? Toh saya ilmunya sudah tahu.
toh ilmunya semua sudah jelas, betul gak? Tuh, maka nanti nggak ada ngaji, Pak. Terus nggak ada apa lagi, pokoknya karena apa namanya, nggak ada istilah perbedaan dari pakaian. Sebab karena apa? Karena sudah diketok palu. Coba kalau misalkan gini, Pak, udah pokoknya semua umat Islam mau tidak mau semua pakai gamis, nggak ada perdebatan kan? Ya kan? Padahal memang sebetulnya itu kata Allah kan cuma masih pembahasannya itu bukan samar-samar. Samar-samar menurut kita yang bodoh nih. Kata Allah mana? Halalun bayinun, haramun bayinun. Itu ayat Quran kan? Yang halal sudah nampak jelas, yang haram sudah nampak jelas. Tuh, itu sudah ada keputusan. Sudah ada keputusan. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nah, kemudian tuh yang halal jelas, yang haram jelas. Nih, padahal sebetulnya sudah nampak semuanya itu sudah real. Contoh dalam pakaian. Allah tidak mempermasalahkan apa pakaianmu. Yang Allah ketuk palu, yang Allah mutlakkan adalah apapun penutup dalam tubuhmu, yang penting menutupi aurat. Betul gak? Cuma kita yang membuat-buat masalah, kita yang memperbanyak masalah. Orang pakai peci hitam disebutnya ini, orang pakai misalkan pecinya kecil kayak misalkan Yahudi, benar nggak? Atau misalkan ada yang nggak pakai peci disebut ini, benar? Terus kemudian ada yang membiasakan gini disebut ini. Itu salah satu kesalahan mutlak. Kalau bahasa Al-Qur'an sudah, perbedaan jangan dipermasalahkan, karena dengan perbedaan itu akan membuat kita lebih dekat dengan Allah, lebih mengenal kepada Allah. Bukankah itu sudah jelas? Adanya perbedaan itu akan membuat kita lebih kenal kepada Allah. Dan ternyata di mana letak kenalnya? Ternyata dengan adanya perbedaan maka muncullah yaitu timbullah namanya kehidupan dengan sebab adanya perbedaan. Coba kalau tidak ada perbedaan, di rumah laki-laki, di mana-mana laki-laki, coba kira-kira bisa berkembang biak, Pak? Bisa muncul kehidupan? Enggak, monoton. Maka hidup ini wajib beda. Dah tuh, mengenal tuh. Makanya kalau sudah kenal, kita tahu nih pengenalan kita kepada kehidupan. Yang kedua, hidup itu pasti beda. Kalau sudah tahu bahwasanya hidup itu pasti beda, tenang nggak kita? Tenang kan? Nggak pusing kan? Begitu melihat orang seperti ini, kita nggak mikirin, nggak aneh. Kok orang ini seperti ini? Oh enggak. Karena apa? Ini perbedaan. Ini perbedaan. Coba kalau muka kita seperti genteng, Pak. Genteng itu kan sama. Karena apa? Satu cetakan. Ya kan? Coba kalau misalkan kita sama. Waduh, repot urusan, Pak. Kita nikah sama ini, nggak tahu ini istri kita apa bukan nih. Ya kan? Ini anak kita apa bukan? Karena apa? Kalau ditakdirin sama. Pak. Makanya kenapa ayam itu, pernikahan ayam enggak ada ijab kabul? Jawabannya sekarang apa? Karena ayam itu, binatang itu banyak yang ditakdirkan untuk sama. Kerbau kan sama. Karena kalau misalkan ada ijab kabul pun itu bingung. Saya ijab kabul kemarin sama yang ini Bapak bukan ya? Kenapa? Bentuknya sama. Kalau manusia kan beda-beda. Manusia sekian banyak dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nih, itu nggak ada yang sama, ya kan? Nggak ada yang sama, sehingga nantinya ada ijab kabul. Kenapa ada ijab kabul? Karena manusia itu sudah bisa meyakinkan, oh ini punya saya, karena adanya perbedaan tuh. Maka dengan adanya perbedaan terciptalah kehidupan dalam satu garis. Yang penting kebenaran yang kita lihat, sekalipun itu beda, yang jelas tidak keluar dari akidah, yang jelas tidak keluar dari aturan Allah, maka
beda tapi sama. Beda tapi sama. Awas, jangan mempermasalahkan perbedaan selama perbedaan itu masih ada di dalam lingkungan kebenaran. Itu ya. Kadang-kadang kita egois. Wah, saya ini benderanya ini, maka saya tidak akan campur dengan bendera ini. Itu salah. Padahal Rasul sudah menegaskan, intinya semuanya pelajari, semuanya tekuni, semuanya didalami, maka tidak ada rugi di saat kita sudah tahu segalanya, sudah tahu ilmunya. Maka setelah tahu ilmunya, maka kedepannya itu mah terserah pilihan kita, mau tetap berada dalam kekufuran atau kita mau kembali ke dalam tauhid. Tuh makanya. Terus kemudian wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang yang memang utul kitab, yang sudah diberi kitab, diberi ilmu, sudah tahu ilmunya, la ya'lamunya, mereka juga tahu. Mereka juga tahu annahul haqqu mir rabbihim, bahwasanya itu betul-betul perintah Allah. Yang maling tahu, yang tidak sholat tahu, semua orang ini tahu. Semua orang tahu bahwa sholat itu hakun mir rabbihim. Sholat itu adalah betul-betul perintah Allah, betul-betul kewajiban kita sebagai manusia. Semuanya tahu. Terus kalau semuanya nak tahu, apa yang membuat kita pusing mikirin orang gak mau sholat? Ya kan? Toh orang yang gak sholat juga dia tahu bahwa ninggalin sholat itu nggak boleh sebetulnya. Bahwa ninggalin sholat itu dalam agama Islam itu ya dilarang. Kadang-kadang kita pusing, kenapa sih ini nggak mau sholat aja? Kenapa sih ini nggak mau tobat aja? Orang yang di jalan sesat pun, orang yang di jalan maksiat pun, dia sadar bahwa dia itu dosa. Tuh. Sekarang kalau sudah tahu, adakah yang dibuat pusing dalam pikiran kita? Enggak. Ya kan ya? Ya, toh dia udah tahu. Terus ngapain kita sekarang menyampaikan hukum? Nah, menyampaikan hukum bukan mau memberitahu. Kita mengkaji materi, mengkaji yaitu ayat-ayat Allah ini bukan memberitahu hakikatnya, akan tetapi kita melakukan kewajiban. Kewajiban kita sebagai umat muslim adalah mempelajari ayat-ayat Allah. Kalau memberitahu, apa yang saya beritahu coba? Bapak-bapak belum tahu apa? Belum tahu bahwasanya maksiat ini dilarang apa tidak? Sudah tahu semuanya kan? Ini enggak boleh, ini haram, ini jangan, gitu kan? Udah tahu kan semuanya kan? Terus sekarang saya menyampaikan apa, Pak? Kalau sudah tahu. Dan ternyata kita duduk di sini bukan karena nggak tahu, akan tetapi duduk di sini kita melakukan kewajiban kita sebagai umat muslim, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang nggak kira-kira? Tenang. Kemarin mah kenapa ya? Kenapa ya? Udah, makanya dari pertama berdirinya pengajian ini saya selalu mengatakan, Pak, jangan memperdulikan banyak atau sedikitnya jamaah. Kata saya juga, kalau ini mau banyak, ya udah saya paksa jamaah saya di luar untuk hadir. Kalau mau banyak. Tadi malam sampai saya langsung pulang dari Rajab langsung ke sini itu, saya lihat yang jamaah yang di luar, yang di dalam majelis, tadi pengajian di Rajab, dihitung kurang lebih hampir 100. Kalau misalkan saya mau banyak, ya udah pokoknya semuanya wajib. Kalau misalkan semuanya wajib hadir di Abu Bakar Siddiq, gitu kan? Kalau mau banyak. Kalau misalkan nggak mau pada hadir, saya minggu depan nggak bakal datang lagi ke pengajian bapak-bapak. Ayo, gitu. Gampang kan? Gampang, Pak. Nah, itu bukan tujuan kita, bukan banyak. Ini juga banyak, Pak.
Kalau dalam ilmu agama lebih dari 2 ini banyak. Tuh, ilmu agama. Makanya jangan di otak ini jangan kita buat pusing terhadap sesuatu yang tidak ada faidah. Gitu kan? Tidak ada faidah. Udah jelas tuh. Ijtihadu fima dumina laka, bersungguh-sungguh pada sesuatu yang Allah sudah tanggung. Tuh, akan tetapi kita mensia-siakan teledor, terus kemudian melupakan sesuatu yang tidak ditanggung oleh Allah maksudnya, maka itu tandanya buta mata hati. Buta mata hati. Orang lain di saat maksiat kita pikirin, tapi nasehatin enggak. Itu ngaco kan? Itu salah. Mendingan kita nasehatin terus jangan dipikirin daripada mikirin tapi enggak memberikan nasihat. Terus yang keduanya justru yang harus kita pikirin adalah sekarang coba kita lihat hati kita, pandang hati kita sejenak, Pak. Sudah berapa persen iman kita kepada Allah? Nah, pas ditanya gitu, iya ya, berapa persen iman kita kepada Allah? Sudahkah 100%? Wallahu a'lam. 80%? Gak tahu, kurang yakin. 50%? Kayaknya enggak juga. 30? Mendekati kayaknya nih. 20? Iya, ujung-ujungnya 10. Kenapa 10%? Ingat ibadah di saat dipanggil. Tuh, maka imannya baru 10. Enggak ada yang adan, enggak hadir semuanya. Kok enggak ada yang adan ya? Kalau malah gitu ngomongnya kan, kok enggak ada yang adan ya? Emang Allah itu sudah mengutus orang yang adan? Allah itu memberikan secara umum siapapun. Intinya semuanya umat muslim itu jika dia bangun, jika dia ada kesempatan, berarti dia yang disunahkan untuk adzan, kan gitu kan? Kenapa kita, wah Pak Juardi kemana ini? Bukan Pak Juardi, kalau kita udah bangun kita yang adzan, berarti gitu. Itu salah, Pak. Masya Allah. Ingat, semua manusia sudah tahu. Berarti udah, kita itu kalau memang itu dianggap salah, berikan nasihat, tapi jangan dipikirin. Kalau kita dinasehatin juga dia mah nggak denger, itu namanya dipikirin. Itu namanya dipikirin, Pak. Kalau nggak dipikirin mah mau didengar ataupun tidak, yang jelas kita melaksanakan kewajiban dari Allah untuk menasehati sesama saudara. Itu tuh kan ya. Terus kemudian gini, percuma. Itu namanya dipikirin, Pak. Kalau udah ada percuma itu dipikirin. Tuh, kenapa saya sebut itu dipikirin? Karena melihat kemarin juga udah dinasehatin, tuh sekarang juga kayak gini tuh. Salah. Jadi jangan salah niat, jangan salah tujuan. Kita itu sekarang sama-sama merangkul, sama-sama mengajak, sama-sama menasehati supaya kita bersama-sama menikmati yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak akan melupakan. Melupakan apa? Amma ya'malun. Segala hal yang kita lakukan, Allah tidak lupakan itu. Allah tidak melupakan. Maka saya gini, Pak, kita punya dosa, ya kan? Kita punya dosa. Terus kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Nah, muncul pertanyaan, di saat kita memohon ampun kepada Allah, dosa kita ini dihilangkan apa ditutup? Ayo, dihilangkan apa ditutup? Berarti ditutup. Contoh seperti yaitu warna cat ini.
Tuh, seperti warna cat ini nih. Kita mau rubah jadi kuning. Itu cat ini tuh ditutup pakai warna hijaunya ada nggak? Ada, cuma Allah tidak nampakkan warna hijaunya. Allah tidak nampakkan dosa kita. Karena apa? Ditutup. Ditutup oleh apa? Ditutup oleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Sehingga artinya gini, sampai kapanpun Allah tidak akan melupakan apa yang kita lakukan. Cuma di situ ada kesempatan untuk kita berusaha untuk memohon, yaitu ditutupi segala aib, segala kesalahan, segala dosa-dosa kita yang kita perbuat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gini. Sehingga ada dalam satu, yaitu hikmah. Dalam satu hikmah dibicarakan gini. Jika kita mengharapkan dari amal kita dikabul oleh Allah, maka laisa ahlan lil qabul. Kalau kita melihat, memandang bahwasanya dengan amal kita ini yang seperti ini nih, amal kita yang seperti ini, kita dengan bangganya, pedenya bahwa amal kita akan dikabul, maka langsung ditutup kata-kata itu, laisa ahlan lil qabul. Amal kita sebetulnya tidak layak untuk diterima. Tidak layak untuk diterima. Akan tetapi Allah menutupi segala kekurangan yang kita lakukan. Contoh kecilnya gini. Bapak-bapak pernah enggak membeli sesuatu tapi bapak-bapak sendiri sebetulnya tidak membutuhkan itu? Gimana maksudnya ya? Contoh gini, bapak-bapak pernah enggak melihat nenek-nenek jualan kacang, jualan jagung? Di situ ada iba kalau punya uang, kadang-kadang pas kebetulan punya uang, kita beli kacang itu, Pak. Kita beli jagung itu. Ditanya kolbu kita, ditanya hakiki kita, kenapa kamu beli kacang itu, kenapa kamu beli jagung itu? Iya sih, sebetulnya saya ini nggak mau. Sebetulnya di saat kita beli itu nggak mau kita itu nggak, artinya secara nafsu itu kita nggak mau tuh. Cuma kenapa kita tetap beli? Kadang kita merasa kasihan kepada yang pernah nggak melakukan itu? Pernah, Pak? Kayaknya semuanya pernah ya? Semuanya pernah, insya Allah. Nah, berarti amal kita juga seperti itu, Pak. Amal kita, kalau memang dilihat dari yaitu fisik, wah amalnya bagus, masih jauh. Kalau misalkan ini rapih, amalnya ini mah rapih nih, masih jauh. Wah ini mah amalnya ikhlas, wah kayaknya nggak mungkin. Makanya laisa ahlan lil qabul. Kalau dilihat dari yaitu sisi-sisi bentuk ibadah kita, itu nggak ada satupun ahlan lil qabul, nggak ada yang layak dikabul, nggak ada yang layak diterima. Karena apa? Karena banyak kekurangan dalam ibadah kita. Karena banyak kesempurnaan, gitu. Banyak kekurangan untuk sempurna gitu. Terus adakah amal kita yang dikabul? Banyak. Tidak layak dikabul tapi banyak yang diterima. Aneh nggak? Kenapa kalau gitu? Ingat, diterimanya kita, amal kita oleh Allah bukan karena baik amalnya, tapi Allah ridho kepada kita. Itu maksudnya. Nih, saya kasih contoh. Misal kita dipersilahkan yaitu ke dalam surga Firdaus, misal nih. Kita dipersilahkan ke surga Firdaus. Coba kita sewa seseorang untuk menjadi peneliti. Ya, misalkan teman kita lah, saudara kita. Saya sekarang minta tolong. Kan saya ini Allah tempatkan di surga Firdaus misal. Terus apa yang saya harus lakukan? Kata kita, tolong teliti amal apa yang membuat saya ada di surga
Firdaus. Nah, diteliti, ada di sini nih. Ada apa tuh? Ada label. Ini amal Pak Juwardi. Pas begitu diperhatiin, kok amalnya ada di tong sampah? Tapi Pak Juwardinya ada di surga Firdaus. Kok bisa gini ya? Tuh, kok bisa gini? Dan ternyata kita ada di surga bukan karena amal yang layak diterima, akan tetapi karena adanya ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu. Wah, saya nggak terima. Coba gini Pak, saya tanya misalkan nih satu persatu. Tadi sholat subuh kan? Coba bapak-bapak yang melakukan sholat subuh tadi, sholat bapak-bapak tadi diterima nggak? Atau misalkan gini, sholat bapak-bapak sah apa enggak? Gitu kan? Kita sendiri bingung, ya kan? Kita sendiri nggak tahu ya. Pokoknya sholat saya itu tadi sholat subuh intinya ngikuti imam lah. Coba sekarang misalkan kita tanya imam, imam yakin nggak bahwa tadi jamaah yang imam bawa ini tadi semuanya sah? Imam juga belum memiliki kepastian Pak. Nggak tahu ya. Nah itu kita sendiri yang melakukan itu kita nggak tahu diterima atau tidaknya. Kita nggak memiliki satu kepastian. Apalagi kalau misalkan Allah yang ditanya, ya Allah, kira-kira amal kita tadi yang subuh tadi itu diterima nggak ya? Oh, gitu kan ya. Sholatnya kayak gitu. Tuh, kadang-kadang nih, ini kalau ini saya nih ya, saya nih jadi imam, Allahu Akbar, lisan Bismillahirrahmanirrahim, hati nih, hati sekarang ngomong, Fatihah saya bagus enggak ya? Kedengarannya enak gak ya? Coba, hati bergejolak, lisan sibuk, Bismillah, ini mata terpejam-pejam Pak, supaya terdengar enak. Sekarang kita buktikan sholat di rumah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nggak peduli itu Pak, yang penting kapan nih saat ketemunya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sholat di rumah kita menanti Assalamualaikum. Tuh kan, sholat di rumah hati bergejolak, kapan ketemu Assalamualaikum. Kalau sholat di masjid kita berhati bergejolak, kira-kira bacaan saya bagus enggak? Bingung Pak, bingung. Makanya laisa li ahlan lil qabul. Kalau diperhatikan, diteliti, amal kita nggak ada yang layak dikabul. Tapi semua itu banyak yang diterima. Qabul terima kan? Iya. Kalau melihat kapasitas, kualitas, itu nggak ada yang layak. Tapi karena Allah, maha besarnya Allah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, rahmannya Allah, sehingga akhirnya sholat kita banyak yang diterima, gitu kan? Banyak yang diterima. Contoh seperti anak kita yang datang membangunkan kita tengah malam, selamat ulang tahun Bapak. Kita ngegambar, anak kita ngegambar, gambarnya gambar kita, gambarnya itu tangan, gambar kayak kaki bebek Pak. Ditulis di situ, Bapak, selamat ulang tahun. Kira-kira gambar itu diterima nggak Pak? Hah? Yang jadi pertanyaan, layak nggak gambar itu untuk yaitu dilihat dari sisi baiknya dari gambar itu untuk diterima, dijual belikan bahkan? Nggak ada, nggak pede Pak kita bawa gambar itu. Ke pasar sepatan juga nggak pede. Nih saya mau jual gambar hasil karya anak saya, ada nggak yang mau beli? Kenapa bapak-bapak terima? Karena ada ridho, karena ada cinta kepada itu maksudnya. Ingat ya, itu wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Mudah-mudahan kita
meskipun hidup di dunia ini sesuai dengan ayat di awal ayat pertama yang kita bahas, banyak ujian, banyak cobaan, akan tetapi Allah berikan kita kesabaran, Allah mudah-mudahan berikan kita yaitu ketabahan, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan di ayat yang kedua, mudah-mudahan sekalipun kita memiliki banyak begitu kekurangan yang ada dalam ibadah-ibadah kita, tapi mudah-mudahan dengan kasih sayangnya Allah, dengan rahmat dan rahimnya Allah, mudah-mudahan kita semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim